Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurin Jarani dari kelas 10 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Ternate Tidore. Yang akan saya bahas mengenai Kerajaan Ternate Tidore sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, sistem perekonomian. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, runtuhnya Kerajaan Ternate Tidore. Yang keenam, peninggalan. Yang ketujuh, sekutu Portugis dan Spanyol. Dan yang kedelapan adalah perjanjian Saragossa. Yang pertama, letak geografis Kerajaan Ternate Tidore. Secara geografis, Kerajaan Ternate Tidore terletak di Kepulauan Halmahera di Maluku Utara. Yang kedua, sistem pemerintahan Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore merupakan kerajaan Islam dengan struktur pemerintahan. Yang pertama, Sultan sebagai pemimpin kerajaan. Yang kedua, Jujugu sebagai pembantu Sultan menjalankan pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, ada Kapten Laut sebagai pemimpin Angkatan Laut. Yang keempat, Hukum sebagai hakim tertinggi. Yang kelima, swasta dengan bangsawan yang berpengaruh dalam pemerintahan dan pengangkatan sultan. Dalam perkembangannya, pemerintahan mengalami 3 fase, yaitu pemerintahan Momole, yang kedua pemerintahan Kolano, yang ketiga pemerintahan Kolano Sultan. Kesultanan Ternate Tidore adalah pemerintahan aristokrasi atau kelas sosial berdasarkan kelahiran dan kelas marga atau palaraha. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari 4 perwakilan marga besar, yaitu Folayade, Fola Akesahu, Fola Jongrum, dan Fola Babus. Secara garis besar, fungsi dari kerajaan hanya sebagai parlemen. Sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Aku, yang ketiga Sultan Bayan Sirullah, yang keempat Sultan Airun, dan kelima Sultan Ba'abullah. Sistem perekonomian kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Karena kepulauan Maluku yang subur memberikan banyak hasil rempah-rempah. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti Eropa. Terlebih lagi, letaknya strategis membuat para pendatang mudah untuk datang ke Kerajaan Ternate Tidore. 4. Sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga akhirnya menyebarkan agama Katolik dan Protestan pada tahun 1534. Agama Islam pertama kali dibawa oleh pedagang dari Malaka dan mubalik Islam dari Jawa. Salah satu akulturasi budaya yang berkembang di Kerajaan Ternate Tidore adalah ritual wajib, yakni ritual Kelana Uji Saeba. 5. Runtuhnya Kerajaan Ternate Tidore. Faktor runtuhnya Kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena dilakukannya oleh bangsa asing. Mereka saling beradu domba, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah tersebut. Peninggalan Kerajaan Ternate Tidore. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Ternate, yang kedua Masjid Sultan Ternate, yang ketiga Makam Sultan Babullah, yang keempat Benteng Toluko, yang kelima Benteng Tore dan Tahula, dan yang keenam ada Kadato Kie atau Kesultanan Tidore. Hubungan Portugis dan Spanyol di Kerajaan Ternate Tidore. Pada awalnya, Portugis bersekutu dengan Kerajaan Ternate untuk melawan Kerajaan Tidore dengan Spanyol. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Maluku, terjadi perubahan terhadap sikap Portugis di Ternate.
Portugis ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku sepenuhnya dan selalu ikut campur dalam urusan internal kekerajaan, melakukan upaya kristenisasi dan perilaku yang tidak sopan. Awalnya, Sultan mengizinkan bangsa Spanyol menggelar dagangan di pasar dan membantu mereka membuat tempat berjualan di kerajaan Tidore. Namun, ketika Sultan wafat dan Spanyol bekerja sama dengan Portugis ingin menjalani kekuasaan secara bersama-sama di Maluku Utara. Yang terakhir, Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di Saragossa, Spanyol, yang berisi penetapan garis Saragossa yang membagi dunia menjadi dua daerah kekuasaan yang dibatasi Meridian Jayelo di Irian atau Papua.